Masuk ke support, nanti ada opsi untuk download software, ya. Oke, My WatchGuard, download software, kemudian masuk ke misalkan T70 ya. Nah, ini tinggal download aja WSM, dia langsung ngedownload. Oke, keep. Oke, sekarang saya mau ngebahas sedikit mengenai Web UI. Web UI ini sebenarnya sama aja. Sama aja nih, sebenarnya bisa dipakai juga buat konfigurasi ya. Nah, yang penting adalah kita tahu dulu konsepnya seperti apa yang kita mau dari konfigurasi kita. Nah, karena ini udah jelas ya, kita udah cukup jelas di sini. Nah, di sini udah cukup jelas, jadi kita bisa mengkonfigur seperti ini. Nah, saya punya di sini kalau di Web UI kita punya dashboard ya, ada front panel. Nah, seperti ini front panel kita. Ada top client, destination, ada sistem, kemudian ada external menu juga. Kemudian ada sistem status, ya, ada DHCP list, DHCP kita kepake buat apa aja, ya. Kemudian juga ada traffic management di sini. Kita bisa apply bandwidth management ya atau traffic management. Jadi kita bisa lihat rule-rule mana yang pakai bandwidth management tadi. Oke, kemudian kita juga di sini yang penting adalah network, ya, di mana kita ada interface di sini. Ya, ada interface, ada eksternal, ada beberapa interface di sini. Oke, kemudian ada firewall, ada rule. Nah, kemudian di sini ada subscription services. Ini yang opsional ya. Oke. Untuk konfigurasi saya akan tunjukkan melalui WatchGuard System Manager, nggak melalui WatchGuard Web UI, tapi menggunakan WatchGuard System Manager. Caranya adalah kita akses melalui nah ini IP firewall saya. Tinggal klik kanan aja ya. Ya, di sini ada Firewall System Manager. Tapi kalau konfigur polisi adanya di Policy Manager. Ya, ingat Policy Manager. Oke, saya coba aktifkan Oke, kita coba lihat dulu Policy Manager-nya. Paralel saya coba aktifin Hyper-V saya. Nanti kita tunjukkan gimana cara mengkonfigur. Karena saya nggak bisa konfigur ini, karena nanti kalau ini dikonfigur ya berantakan firewall. Itu nggak bisa kita akses. Oke, di sini yang penting adalah kita tahu dulu kita mau konfigur itu di mana. Pertama kali kita mau konfigur itu pasti adanya di network ya. Nah, di sini ada network configuration. Di sini ada interface ya. Ini penting banget ya interface. Ya, kita bisa tahu interface mana yang kita sudah assign maupun yang kita belum assign IP-nya. Nah, di WatchGuard sendiri sebuah interface itu bisa dijadiin salah satu dari 3 fungsi ya. Yang pertama adalah eksternal, yang kemudian yang kedua adalah trusted, kemudian yang ketiga adalah opsional. Sisanya adalah perpanjangan dari eksternal, trusted, dan opsional.
Nah, di sini ada eksternal itu selalu internet, ya. Jadi WatchGuard ini kalau bilang eksternal adalah internet atau WAN. Jadi kalau misalkan di sini ya kita punya settingan WAN kita adalah 192.168 ya, sorry 202.5159.33.1 sampai 6. Nah, karena WatchGuard itu pasti di depan WatchGuard itu kan pasti ada router ISP, ya kan? Nah, router ISP ini biasanya megang IP yang 33.1 di sini nih, ya. 33.1. Nah, biasanya WatchGuard dikasihnya 33.2 dan seterusnya. Gitu. Jadi di sini kita bisa pakai sebenarnya cuma 5 karena satunya sudah dipakai di router ISP. Oke. Oke, kemudian setelah itu kita bisa mengonfigur beberapa opsi yang lain ya. Bentar ya, saya mau aktifin Hyper-V dulu. Uh, Oke, saya aktifin Hyper-V-nya dulu. Oke, IP-nya 72.17. Bentar, saya coba akses. Oke, 243. Oke, oke, kita mainan di sini aja nih. Lebih aman. Oke, ini adalah standar kalau misalkan kita konfigurasi Firebox pertama kali ya. Oke, yang pertama kita lakukan adalah configuration ya. Oke, kita punya dua interface. Anggaplah kita punya dua interface. Di gambar ini kita cuma punya satu ya. Kita cuma punya satu ya di sini. Kita punya dua interface buat WAN. Nah, kita tambah satu lagi di sini ya. Ini eksternal. Anggaplah ISP2 Telkom. Oke. IP-nya berapa? 202.159 33.2/29 di mana gateway-nya adalah 33.1. Oke. Oke. Yang ini ini adalah anggaplah ini first media lah. Ini IP-nya nggak ada IP statik, tapi dari first media ini IP-nya dynamic. Oke. Ini kita nggak bisa pakai ya interface 1 sebagai interface yang dipublish server. Biasanya kalau first media itu memang banyak limitasinya, banyak yang diblok portnya. Jadi kita nggak bisa pakai. Oke, kita pakai yang benar-benar memang kita punya adalah ISP2 Telkom. Oke. Sedangkan untuk private-nya, di sini kita pakai 192.168/24. Benar kan? 24. Oke. Trusted LAN kantor misalkan ya. 192.168.1.1/24. Oke. Andaikan kita mau gunakan DHCP, kita harus edit di sini. DHCP-nya.
100. Saya mulai dari 100 saja. 200. Oke. Nah, ini artinya kita udah punya, kita udah configure dua interface tambahan ya. Yang pertama LAN kantor, yang kedua adalah ISP2 Telkom. Nah, yang kita akan fokus adalah ISP2 Telkom dan LAN kantor. Ports Media ini supaya connect ke Hyper-V saya aja gitu. Oke, kalau ada pertanyaan tolong diketik aja nggak apa-apa. Jadi kita bisa sama saling bareng-bareng gitu. Oke. Oke. Nah, selanjutnya adalah setelah itu selesai kita configure ya, kita save. Oke, saya download feature key-nya dulu dari WatchGuard. Manage product. Oh, sorry. Ternyata Hyper-V saya cuma 2 interface, tapi saya configure 3 interface. Artinya interface yang ini nggak bertuan nih. Oke, nggak apa-apa. Kita pakai yang konfigurasi yang satu aja deh. Berarti kita bikin yang baru aja di sini konfigurasinya. Oke. Nah, ini sebelumnya saya simpan dulu ya. Saya backup dulu aja. Oke. Nah, oke, di sini ada banyak interface ya. Oke. Kita punya satu, tapi tetap di sini kita punya satu interface saja ya untuk eksternal. Nah, kita tambahkan satu lagi. Kita mulai fokus di interface 17 saja deh. Sebenarnya sama aja, nggak usah khawatir. Ya, di sini kita ISP2 Telkom. Oke. 202.159.33.2/29. Nah, karena di eksternal, nggak ada DHCP.
Oke, kemudian gateway-nya 202.159.33.1. Oke. Nah, oke, sekarang abaikan yang di atas ini ya. Kita nggak akan ngotak-atik karena itu karena kita nggak pakai, karena itu first media. Kita pakai yang di sini nih. Ini yang paling penting. Oke, kemudian kita punya interface lagi di sini adalah 192.168.1.24. Di mana interface ini kita jadiin interface bridging ya. Nah, WatchGuard sendiri kan punya beberapa interface. Nah, interface tadi itu kita bisa jadiin satu gitu. Oke, jadiin satu. Caranya adalah kita pertama create bridge-nya dulu. Ini kita create bridge-nya di sini ya. Di sini kita udah create bridge ya. Di sini IP-nya 192.168.1.24. Nanti interface yang kita mau join ke bridge itu tinggal diklik aja. Misalkan ada interface di sini nih. Kita mau jadiin bridge. Ya, di join. Nah, dia akan otomatis interface ini akan jadi member bridge-nya ini. Nah, di sini kita lihat ini ada 3 interface ya. 3 interface yang kita jadiin satu bridge. Oke. Nah, kalau cuma satu aja nggak di bridge ya gampang, itu tinggal diklik aja di sini. Klik aja di interface yang kita mau, trusted ya, masukin IP-nya, beres. Gitu. Nah, ini beres, oke. Nah, dalam hal ini 192.168 itu masuk dalam interface bridging saya. Di mana di bridging ini ada interface 3, 9, 14, jadi 1. Oke, kemudian selanjutnya adalah kita pengen create rule supaya traffic tadi bisa masuk ya. Nah, kita kan punya IP public nih. IP public kita kan ada 5 sebenarnya yang kita bisa pakai, bener nggak? Nah, kalau kita cuma konfigur 33.2 ya, di sini ya di ISP2 Telkom, kan rugi nih. Ada beberapa interface yang nggak kepake. IP public yang nggak kepake. Nah, caranya adalah gimana? Misalkan gimana supaya si WatchGuard ini bisa menghandle semua IP yang dikasih sama ISP. Karena kan sayang 29 ini kan kita bisa pakai sampai 6. Oke, caranya adalah kita klik di secondary. Kita tambahin 202.159.33.3. Aduh, sorry. /29. Oke. Tambahin lagi. Oke, sementara cukup itu dulu. Oke, sementara itu dulu. Oke, kemudian kita oke. Nah, untuk browsing kan pasti perlu beberapa komponen. Setelah kita konfigur IP, yang kedua adalah kita konfigur DNS. Nah, DNS ini ada nih. DNS-nya di sini nih. Wins DNS. DNS-nya di sini kita masukin aja. Misalkan Telkom. Masukin aja deh yang saya tahu tuh, pakai Google aja lah. Oke. Oke ya, udah ya.
misalkan realta.co.id domainnya. Oke. Kemudian setelah itu adalah ini udah beres nih. Oke, udah beres dan by default kita udah bisa browsing. Karena by default sama WatchGuard itu semua polisi dibuka. Tapi browsing keluar aja. Masuk kita belum bikin sama sekali ya. Ingat, ini baru kita bikin buat browsing keluar, dengan masuk belum kita bikin. Oke. Sekarang kita mau create suatu server di sini ya. Di sini kita punya server ya. Oke. Servernya kan kalau di gambar ini kan 13 sama 12 ya. Uh, saya modifikasi dikit nggak apa-apa ya. Nah, yang kedua adalah kita bikin alias. Nih, alias server aplikasi app lah, aplikasi ya. Oke. Host IP 192.168.1.20 ya. Oke. Kemudian yang kedua adalah server web. Oke. Nah, gunanya apa alias ini? Biar kalau misalkan kita bikin polisi, kita nggak perlu nulisin IP-nya berulang-ulang. Jadi udah ada aliasnya, tinggal kita pilih aja dari kolom, tinggal dipilih aja, nanti dia akan keluar. Oke. Kemudian setelah itu kita tinggal save aja, ya. Tapi belum bisa masuk nih. Browsing udah pasti bisa, saya jamin udah pasti bisa. Karena by default itu udah ada aplikasi, ada polisi ini yang menyatakan bahwa semua traffic boleh keluar. Oke. Oke. Kemudian itu. Nah, sekarang saya mau bikin polisi buat mengenable ini semua nih. IMAP, HTTPS, LDAP, POP3, SMTP. Oke, ini kan banyak nih ya. Saya pecah jadi 3 aja ya. Jadi 3 polisi. Email, aplikasi, sama Active Directory. Jadi sisanya nih yang angka-angka 88 saya anggap sebagai Active Directory. Kemudian ini IMAP, LDAP, POP3, IMAP, POP3, SMTP saya anggap sebagai email. Oke, caranya adalah kita bikin seperti ini, add policy. Di sini add policy, ya. Di sini kita bikin IMAP dulu ya. Server, IMAP, ya. Nah, from ini dari mana ya? From ini dari luar ke dalam, ya. Oke, dari luar ke dalam itu adalah ini eksternal. Atau kalau kita tahu interface yang mana, ini aja langsung dari Telkom menuju ke dalam. Caranya adalah seperti apa? Kita bikin SNAT. Ingat ya, static NAT. Itu. Saya hapus dulu. Add, ya. Ini saya bikin static NAT. Oke. Nah, saya akan translasikan 202.159.33.3 itu saya translasikan ke 192.168.1.20. Oke. Jadi saya translasikan seperti itu.
Oke. Jadi kita udah bikin rule, di mana rule ini adalah dari ISP Telkom, ya. Kalau portnya sama dengan rule ini, dia akan dilempar ke 1.20. Ingat ya, IMAP itu portnya adalah 143 dan 993. Gitu. Oke, seperti itu. Oke, kita udah bikin nih, create server IMAP. Oke, kemudian yang kita belum bikin adalah SMTP. Karena sudah kita bikin ya, ini akan keluar ya. Nah, kemudian selesai. Oke. Kemudian add policy lagi, port3. Oke. Oke, sorry. Ini 33.2, tapi kalau misalkan kita mau rubah jadi 33.3, saya akan tulis tadi di sini 33.3. Maaf ya, salah. Nah, tapi nggak apa-apa. Kita ntar mau dirubah juga nggak apa-apa. Tinggal dirubah aja. Misalkan kita mau edit ya. Kita mau remove gitu ya. Di sini, add as not. Ya. 33. Nah, ini ya, jangan lupa nih. Ini bisa kita pilih nih, ya. Karena kita sudah daftarin IP ini di interface kita. Jadi WatchGuard bisa ngenalin interface ini adalah sebagai IP-nya dia. Kita bisa milih 33.3. Oke. Nah, seperti itu. Oke. Jadi kita punya beberapa polisi. Yang pertama, kita punya polisi yang server SMTP dari 202.159.33.2 dari 33.3 itu pointingnya sama, nggak masalah. Karena satu private IP itu bisa dipointing dari berbagai macam public IP. Jadi kalau misalkan kita punya server satu ya, tapi IP publiknya banyak, nggak masalah. Pokoknya WatchGuard akan ngasih rules ataupun ngasih satu polisi di mana nanti WatchGuard yang ngatur trafficnya. Atau sebaliknya, kita punya satu public IP ya, tapi private-nya banyak. Mungkin nggak? Mungkin. Salah satunya adalah tujuannya buat apa? Load balancing satu, kemudian adalah failover. Ya. Jadi kalau misalkan server internal kita, misalkan web server kita down, kita punya server cadangan. Caranya seperti apa? Kurang lebih sama ya, seperti tadi. Ya. Di sini kita bikin HTTP, ya, remove, Telkom, SNAT, ya. Nah, server web, load balancing. Kita pilih load balancing-nya. Nah, sini kita pilih nih. Ya. Nah, pilihannya apa?
Di sini anggaplah saya pakai yang IP yang ketiga saya nih 334. Pilihannya ini ada dua, round robin sama list connection. Ya, round robin yaitu persis kayak kita punya dua tangan ya. Habis tangan kanan, tangan kiri. Nah, begitu sebaliknya, tangan kiri, tangan kanan ya sebaliknya sama aja. Nah, jadi round robin itu adalah bolak-balik seperti itu. Oke, kita round robin aja. Di sini kita masukkan adalah IP-nya. 1.21 ya. Mau dibelokin ke port yang lain juga bisa sebenarnya. Ya, tapi dalam hal ini saya nggak rubah. Saya masukin lagi di sini. Oke. Oke. Jadi kalau ada rule seperti ini, ya, ada traffic masuk ke ISP2 Telkom, ya, interface-nya, kemudian IP yang masuk dari, misalkan ada orang browsing gitu ya, dia dikasih DNS-nya dari DNS kita itu adalah 202.159.33.4, karena ini adalah web server kita. Oke, itu nanti akan di-split menjadi tiga load balancing round robin gitu. Jadi akses pertama datangnya lewat IP internal 21, akses kedua datangnya dari IP 22, dan akses ketiga akan datang lewat 23 gitu. Jadi seperti itu. Itu akan ngulang-ngulang seperti itu sampai kondisi ya nggak terbatas gitu. Nah, kemudian ada rule yang menyatakan bahwa rule ini akan ada yang namanya sticky connection. Jadi kalau misalkan klien A sudah connect ke IP 21, dia dalam waktu 8 jam akan dilem ke IP 21 itu. Jadi nggak bisa dalam waktu 2 menit dia browsing lagi, dia pindah ke IP yang lain. Oh. Oke, kemudian kita okein, oke. Nah, oke, kita udah bikin HTTP, server SMTP, POP3, server IMAP ya. Oke, kemudian kita bikin, yang tadi kan ada beberapa pilihan ini nih, port nih. Nah, portnya kan unik-unik nih, 88, 135, 445. Nah, ini kita anggap sebagai custom port lah. Anggaplah nggak ada template-nya. Kita bisa bikin custom port di WhatsApp. Nah, kita bikin di sini manage custom ya. Kita klik manage custom. Oke, di sini kita bikin custom Realta. Ya. Nah, bedanya paket filtering dengan proxy adalah layer 7. Nah, kalau layer 7 itu kita bisa buka dalamnya seperti apa. Tapi kalau biasanya sih kalau misalkan traffic masuk, paket filtering udah cukup lah. Kayak di sini kita bisa bikin single port, misalkan di sini 88. Oke, tambahin lagi di sini berapa tadi? 135 ya. Tambahin lagi di sini 445 993. Oke, kita punya custom Realta. Oke, kita pakai template yang tadi dari ini. Ingat ya, ini dari mana? Artinya dari interface mana? Telkom. Ya.
Artinya adalah ketika ada polisi masuk, ya, ada traffic masuk ke interface Telkom menggunakan port di bawah ini, ya, dia akan dilempar ke IP 192.168.120 dengan catatan source-nya dari 33.3 seperti itu. Oke. Oke. Nah, satu lagi yang penting dipahami di wildcard adalah semua rule atau policy di wildcard itu punya order, punya urutan, ya, urutan. Jadi kalau misalkan saya punya dua polisi yang hampir mirip, ya, itu yang akan dilaksanakan adalah yang paling atas. Itu. Jadi misalkan di atas sudah di-apply polisi tersebut, di bawahnya nggak akan di-apply lagi. Jadi di wildcard ini urutan ini sangat penting. Oke. Kemudian pada prinsipnya ini udah selesai, ya, udah selesai. Tinggal yaitu ya kalau browsing ya seperti ini ya. Ini udah selesai, udah bisa klien dari luar akses ke server kita, udah selesai. Karena itu tadi ini traffic masuk ini akan di forward berdasarkan port-portnya. Gitu. Kita ada port-portnya di sini ya, port 80 dia harus lempar kemana, port 110 dia akan lempar kemana. Oke, ini sebenarnya untuk koneksi dari luar ke dalam sudah selesai. Nah, yang kita mau pahami adalah kita juga mesti hati-hati bikin rule untuk dari user browsing keluar. Nah, di sini ada beberapa yang kita mesti pahami ya. Kalau untuk browsing kan kita perlu yang namanya DNS, itu udah pasti ya. Nah, di sini ada DNS ya. Kita lihat di sini DNS kita. Di sini ada from any to any external. Ya. Jadi artinya dari mana aja mau keluar, kalau query DNS diperbolehkan, jadi nggak di-block. Kemudian yang selanjutnya kita mesti bikin HTTP ya, HTTP. Nah, HTTP di sini kita punya beberapa opsi. Nah, kita punya yang paling penting di sini adalah di wildcard ini setiap traffic itu ada dua jenis, proxy atau packet filtering. Nah, kalau proxy itu adalah layer 7, ya kita bisa tahu dalamnya seperti apa. Kalau packet filtering, si firewall itu nggak mau tahu, bukan nggak akan tahu, nggak mau tahu isinya apa. Tapi kita ada beberapa security juga yang memang bisa lihat dalamnya si packet filtering itu seperti apa. Nah, dalam hal ini kita misalkan mau lihat ya HTTP. Di sini saya ada dua golongan HTTP. Yang pertama VIP dan rumah. Kemudian ada HTTPS, VIP dan rumah. Jadi di sini ada dua HTTP dan dua HTTPS. Oke, di wildcard ini from ini adalah di mana paket itu berasal. Jadi kalau kita lihat ya di wildcard ini ada Firebox System Manager yang tadi saya tunjukkan. Klik kanan aja, Firebox System Manager. Dia akan keluar seperti ini. Di sini ada Traffic Monitor. Ya, di sini Traffic Monitor. Kita bisa lihat di sini. Ya. Nah, Traffic Monitor di wildcard. Oke. Nah, oke, di sini ada beberapa kolom yang paling penting. Yang pertama tanggal, yang kedua jam, yang ketiga perlakuannya, ya. Kemudian yang keempat from, ingat ya, ini from nih, ini from dari mana? Nah, kalau kita klik, saya ketik di sini nih, saya di pojok kanan ini DNS, dia akan tampilkan yang ada DNS-nya aja. Jadi kalau misalkan saya hapus, dia akan tampilkan semuanya. Oke. Tanggal, jam, perlakuan, dari mana, mau kemana, oke. Kemudian jenis paketnya apa? Di sini ada informasi mengenai paketnya. Kalau misalkan HTTP ditulis HTTP, HTTPS ditulis HTTPS. Ya. Kemudian
paketnya itu TCP, UDP, ya, atau apa. Nah, kemudian from portnya ini nggak penting, ya, karena yang penting adalah tujuannya, port tujuan. Port from-nya itu nggak penting, nggak, ya, hampir nggak pernah kita mau tahu dari mana portnya. Kemudian tujuannya port 80, kalau port 80 udah pasti HTTP. Kemudian dari mana physical interface-nya, ya. Nah, kalau misalkan saya tunjukkan di sini adalah dari bridge LAN rumah, karena saya udah bikin bridge ya, di mana bridge saya itu punya 3 interface, ya, itu dari salah satu interface tadi. Kemudian mau kemana interface-nya? Eksternal. Nah, eksternal adalah internet. Kalau misalkan ya saya punya 2 atau lebih ISP, ya dia akan tunjukkan sini dia lewat mana trafiknya. Kemudian allow, dan di sini ada informasinya, paket ini seperti apa, ya. Kalau allow biasanya kita nggak terlalu peduli. Yang biasanya yang kita akan fokus adalah yang deny. Kenapa yang deny? Karena deny ini kita perlu tahu bahwa kenapa sebuah paket itu diblok. Nah, kita perlu tahu di sini. Nah, di sini ada paket seperti ini, ya, dari IP 52.151.50.112, ya. Artinya apa? Ini bukan dari dalam network kita ini, IP 52 kok. Menuju kemana? 118, 136, 109, 208. Ini menuju ke interface eksternal saya atau WAN saya. Kemudian, ya, dari mana? Untuk targetnya adalah 47569 UDP. Nah, streaming, nggak tahu nih paket apaan. Nah, kemudian di blok. Di bloknya adalah unhandled external package. Artinya apa? Kalau unhandled external package, ini adalah paket-paket yang tidak bertuan. Tidak bertuan artinya tidak ada rule-nya. Ya, tidak ada rule-nya di sini. Ya, by default, sebuah paket yang tidak ada rule itu pasti akan diblok. Ya, jadi seperti itu. Jadi itu yang disebut dengan unhandled internal, ya, unhandled external package. Nah, oke, seperti itu. Ya, jadi ini penting sekali ya, karena bagaimanapun juga kita akan troubleshooting. Jadi misalkan kita sudah konfigur sedemikian rupa, kita punya rule udah sedemikian, menurut kita udah perfect ya, tapi ternyata ada orang nggak bisa masuk. Nah, itu yang kita perlu tahu di bloknya di mana. Oke, kalau di sini nggak ada informasi mengenai itu, artinya bloknya bukan di WatchGuard. Mungkin bloknya di firewall, mungkin bloknya di router, ataupun mungkin di ISP. Ya, seperti itu. Oke, kalau untuk rule-rule yang lain, saya punya rekaman yang 3 sesi, nanti saya kirim linknya, silakan dilihat. Nah, karena pada hari ini kita spesifik bahas mengenai requirement dari Realta. Nah, oke, saya punya bayangan. Sebenarnya Realta ini connect ke klien-klien Realta itu monitoring aplikasi Realta, benar nggak? Jadi di klien itu ada servernya Realta, semacam managed service, ya, managed service. Jadi Realta akan monitor ke klien-klien tadi. Nah, ini adalah cara yang paling sederhana menurut saya. Menggunakan ini adalah cara yang paling sederhana. Dibilang nggak secure juga, nggak juga. Kalau misalkan kita menerapkannya dengan baik, itu akan cukup secure. Tapi kalau memang klien tadi sepenuhnya di manage oleh Realta, menurut saya idealnya adalah kita bikin VPN aja, gitu. Jadi VPN dari Realta ke klien-kliennya. Jadi VPN antar cabang dari kantor pusat Realta, kantor Realta yang di Jakarta Pusat tadi, ke klien-klien di seluruh Indonesia.
dengan menggunakan VPN. Jadi tanpa mengeblok ataupun tanpa membuka port-port ini. Karena kalau misalkan kita buka port-port seperti ini, saya pun bisa masuk, walaupun belum tentu bisa dikasih akses ya. Tapi saya bisa scan lah minimal. Saya bisa tahu bahwa port-port tadi sudah terbuka gitu. Ya, jadi ya kalau ada konfigurasi yang maaf ya hilaf dari web adminnya ya hacker bisa masuk untuk hacking seperti tadi. Jadi misalkan kalau kalau ada port-port tertentu yang kayak public dan itu bisa diakses itu sangat sangat sungguh berbahaya. Oke, kemudian ada requirement mengenai SQLNet ya. SQLNet juga kita mesti tahu ya. SQLNet ini pakainya apa aja sih? Nah ini yang ya port 1521. Nah ini salah satu kelemahan dari kita open access melalui polisi. Kita mesti bikin polisi satu-satu, gitu. Polisi satu-satu buat semua aplikasi kita. Nah, kalau pakai VPN itu menurut saya lebih efisien. Pertama, yang pasti lebih secure. Udah pasti lebih secure. Karena kita okay. Jadi ini adalah salah satu skenario di mana kita punya kantor pusat dan kita punya kantor cabang ya. Kita punya kantor cabang. Dalam hal ini mungkin kantor cabang saya anggap sebagai klien-kliennya Realta. Nah, solusi yang tadi menurut saya sudah cukup jelas ya solusinya. Kita tinggal bukain beberapa port aja, gitu. Beberapa port aja, kita tinggal bukain beberapa port, kita bikin polisi, itu sudah bisa diakses dari luar. Nah, problemnya adalah kalau dengan ini semua orang di seluruh dunia bisa akses, gitu, bisa akses mau dari Amerika, dari Afrika, dari Jepang segala macam itu bisa akses. Nah, padahal kita nggak mau seperti itu. Yang kita mau sebenarnya adalah koneksi yang secure antara Realta dengan klien-kliennya. Nah, menurut saya lebih bijaksana kalau misalkan kita pakai VPN seperti ini. Jadi, tapi dengan syarat Realta juga punya box yang cukup mumpuni untuk memanage beberapa cabang. Nah, dalam dalam hal seperti ini uh, kita punya kantor pusat, kemudian kita juga punya kantor cabang. Nah, oke. Okay. Jadi ini adalah skenario yang menurut saya cukup aman, uh, kecuali untuk email yang memang harus dibuka supaya mereka bisa ngirim atau terima email dari luar. Nah, gitu. Tapi kalau misalkan uh, khusus untuk spesifik aplikasi, ya jauh lebih aman VPN dibanding tadi. Gitu. Tapi kalau yang ini benar-benar ngandelin keamanan dari web servernya ataupun application servernya. Jadi kalau misalkan application server kita kurang secure, kita codingnya itu dengan gampangnya ya bisa di hack lah, gitu. Oke, nah, ya seperti yang kita tahu bahwa kalau kita buka suatu aplikasi ke internet itu pasti banyak yang mencoba untuk masuk. Seperti yang kita lihat nih di uh, di rumah saya ya. Ini banyak sekali. Oke, ini adalah yang unhandle ini dari luar kebanyakan. Nah ini yang diblok sama otomatis diblok sama WhatsApp. Nah, oke, karena kalau misalkan saya rubah waktunya ataupun thresholdnya, itu saya bisa dapat yang lebih banyak. Oke. Nah ini unhandle internal package nih, kita lihat sini ini kan IP bukan IP dari dalam rumah saya nih, IP dari luar semua nih. Ya.
210, 10, 31, 101, 150, semua dari luar semua. Oke. Untuk spesifik VPN, ya nanti kita akan bikin sesi lagi ya, kalau misalkan mau belajar mengenai VPN, tapi saya kasih sedikit mengenai informasi VPN seperti apa. Oke. Khusus untuk dari kantor pusat ke kantor cabang, kita akan menggunakan yang namanya branch office VPN. Oke. Di WhatsApp kita punya dua model VPN. Oke. Yang pertama adalah VPN branch office, ya. Yang kedua adalah mobile. Kalau mobile itu ya seperti halnya saya kerja dari rumah sekarang, gara-gara COVID. Nah, saya adalah mobile user. Nah, itu saya pakainya mobile VPN. Di mana mobile VPN WhatsApp ini ada beberapa metode yang paling secure pada saat ini adalah IKE versi 2. Nah, Windows 10 udah support. Jadi, ini sudah support Windows 10. Jadi kita mesti masukin domainnya di sini. Tadi saya Realta. Nah, di sini ada authentication servernya ya. Nah, kalau misalkan si customer ataupun Realta sudah memiliki domain Active Directory atau authentication yang lainnya, kita juga bisa pakai ya di WhatsApp. Kita bisa pakai Radius, LDAP atau Active Directory. Di sini kita bisa bikin ya Radius. Kita masukkan Radius sini ya. Oke. Next. Nah, di sini yang user yang dibolehkan mengakses mobile VPN tadi. Nah, ini adalah IP yang akan di-assign. Jadi kalau misalkan saya connect dari rumah, connect ke kantor pusat, kantor saya di Realta, notebook saya akan mendapat salah satu dari IP ini, /24. Ya, selesai. Ini adalah VPN, mobile VPN. Tapi kalau untuk branch office VPN, ini seperti ini ya. Kita bisa lihat ini konfigurasi seperti ini. Dan ini harus dikonfigurasi di dua sisi. Di sisi cabang juga harus kita konfigur. Nah, seperti ini. Dan ini jauh lebih secure. Ya, karena kita nggak perlu bukain spesifik port tertentu, walaupun mungkin kalau misalkan dibikin rule juga nggak masalah, jauh lebih secure. Jadi 2 kali filter. Yang pertama lewat VPN, yang kedua adalah lewat port-port tertentu. Dan ini kita bisa lihat di sini settingan security-nya adalah seperti ini ya. 256 bit atau mau digedein juga menggunakan protokol proposal yang baru juga nggak ada masalah. Di sini ada yang paling tinggi sekarang masih tetap 256, AES 256 ya. Nah, ini bisa dibilang untuk nge-crack ini mungkin perlu tahunan atau mungkin puluhan tahun. Oke. Jadi keburu datanya udah obsolete ataupun tidak berlaku lagi. Jadi seperti itu. Saran saya kalau memang mau lebih secure, mungkin bisa menggunakan solusi VPN. Oke. WhatsApp VPN itu bisa kerja ataupun berkomunikasi dengan beberapa vendor, jadi nggak harus dengan WhatsApp. Nah, di sini ada guideline-nya juga, tinggal pelajarin aja seperti apa di sini ya. Jadi kita punya di sini ada siskuasa, kemudian connect ke kantor pusat yang menggunakan WhatsApp. Ini bisa. Nah, kemudian juga di WhatsApp bisa support juga yang namanya redundancy. Jadi kalau misalkan di cabang punya 2 ISP ya, dia juga bisa kita assign untuk backup menggunakan 2 VPN. Jadi kalau satu VPN down, VPN kedua yang akan engage. Itu bisa juga seperti itu. Oke, ada pertanyaan untuk hal seperti ini. Jadi
di WatchGuard ini selama kita punya public IP dan bisa diakses dari luar, itu kita bisa bagi-bagi selama portnya berbeda. Jadi misalkan saya punya satu public IP ya yang bisa saya gunakan, karena saya cuma dikasih slash 30. Slash 30 kan 2 IP public, yang satu sudah dipakai di router, yang satu dipakai di kita lah, di saya gitu. Nah, selama portnya berbeda, saya bisa split port-port tadi ke beberapa server yang berbeda. Gitu. Jadi seperti itu di WatchGuard. Jadi nggak susah, sama sekali nggak susah di WatchGuard, paling gampang. Oke, ada pertanyaan? Silakan kalau ada yang mau nanya. Nah, ini menarik. Mulai ada pertanyaan. Nah, oke, poin nomor 3. Private IP address lain 192, 168, 12, dan 192 bebas akses. Bebas akses maksudnya bebas akses keluar kan? Oke, nggak mungkin bebas akses dari luar ke dalam. Ya, gampang. Itu mah kayak browsing biasa aja. Tinggal kita bikin add policy ya. Misalkan contohnya buat browsing. Buat browsing itu HTTP. Ya, kita bikin aja di sini. Mau lebih spesifik, berarti kan host range. Host range IP P4. Ya P4 192, 168, 1.3, 192, 168, 1.254. Oke. Nah, artinya dari sini mau ke internet itu boleh bebas. Ya, bebas. Boleh dibolehkan, tapi bebas terbatas. Nah, kenapa terbatasnya? Ya kita mau ngeblok. Nah, nggak semua fasilitas internet bisa dipakai. Nah, kemudian ada tambahan lagi nih dari Pak Ari Wijaya. Nah, kalau untuk penambahan filter blocking web, YouTube, nah gampang. Di WatchGuard itu support yang namanya application control. Kalau application control, kita nggak perlu tahu IP-nya YouTube, nggak perlu tahu, sama sekali nggak perlu tahu. Ya, kita nggak perlu tahu IP-nya YouTube, kita nggak perlu tahu YouTube pakai apalah apa segala macam, kita nggak perlu tahu. Yang perlu kita tahu adalah klik di sini, enable application control ya. Nah, kita lihat di sini. Kalau misalkan YouTube ya, nah ini masuk ke dalam media streaming services. Mau diapain nih YouTube? Mau diblok atau nggak diblok? Hello? Atau nah, atau kita juga bisa batasin bandwidth-nya. Gitu. Nah, beda media dengan akses adalah, kalau akses itu kayak kita browsing ke detik.com. Kalau media itu kayak di detik.com tuh ada streaming ya, itu akan diblok. Nah, kalau YouTube ya saya yakin nggak mungkin streamingnya diblok. Nah, percuma dibolohin. Nah, paling yang kita bisa lakukan adalah kita batasin di traffic manajemennya. Dalam hal ini saya punya template buat 2 mega. Nah, caranya gimana kita ngeset template tadi? Caranya sebenarnya nggak susah. Masuk ke setup, semua template itu adanya di setup sini. Nah, di sini ada alias ya, alias itu ya itu tadi saya gabungin beberapa IP itu masuk ke dalam alias. Misalkan saya punya IP direksi ya,
IP direksi mungkin IP-nya 192.168.1.10, 1.168.1.20 ini direksi. Oke. Nah, oke. Jadi next time saya mau bikin polisi itu dengan gampangnya saya nggak perlu ngetik satu-satu lagi, saya tinggal cari aja direksi. Nah, itu direksi. Oke. Seperti itu. Oke, kemudian kita mau ngebatasin kan, bandwidth masuknya ke traffic management ya. Di sini ada beberapa traffic management ya. Nah, kita bisa pakai di sini yang udah saya buat. Kalau mau custom ya tinggal ketik aja berapa, misalkan 3 mega, 3 Mbps. Oke, di sini Mbps 3, Mbps 3. Nah, oke. Kita punya template 3 mega. Nah, sekarang tadi kan saya udah bikinnya di sini nih. Nah, tinggal apply aja di sini. Nah, artinya polisi ini itu boleh ke YouTube ya, ataupun diblokir YouTube-nya. Itu dalam hal ini kita bolehkan ya YouTube-nya. Tapi kita batasin bandwidth cuma sampai 3 mega. Gitu. Oke. Jadi seperti itu. Nah, kemudian ini kan baru HTTP. Nah, sedangkan YouTube sekarang menggunakan HTTPS. Ya sama aja. Tinggal kita bikin aja polisinya HTTPS ya. Sini mau dinamain apa? Misalkan marketing. Marketing itu nggak usah marketing lah, yang udah kita bikin tadi direksi lah. Oke. Oke, direksi semuanya boleh ya. Kita bikin baru nih. Template application control direksi ya. Nggak ada yang kita blok lah. Paling yang kita blok peer-to-peer aja lah ya, sama online game deh. Ya udah. Artinya di HTTPS ini hanya berlaku untuk direksi ya, karena IP-nya IP direksi. Kemudian kita batasin juga menggunakan application control kita. Nah, kemudian juga di sini ada proxy action. Nah, karena kita sudah support TLS, Transport Layer Security, HTTPS yang di lewat WatchGuard itu kita bisa bongkar isinya seperti apa. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Kita bisa inspect konten dalamnya. Nah, di sini ada web locker juga ya. Nah, oke. Di sini kita di WatchGuard ini ada beberapa fitur security ya untuk browsing. Yang pertama adalah application control. Kalau application control ini kita nggak perlu tahu portnya berapa, domainnya apa. Pokoknya kalau kita bicara YouTube ya, kita nggak perlu tahu tuh dia ngetik YouTube apa enggak. Karena kalau lewat handphone dia udah pasti dia pakai aplikasi YouTube yang ada di Android-nya. Kita nggak perlu tahu IP-nya berapa, kita nggak perlu tahu portnya berapa. Karena kalau kita bicara aplikasi di Android, mungkin aja udah nggak pakai port 443. Gitu. Karena kalau di browsing, kalau dipakai browser PC mungkin masih 443. Tapi kalau di lewat aplikasi Android, mungkin banget sudah nggak menggunakan 443. Jadi kita menggunakan application control. Nah, bedanya web locker adalah ini tetap ini lebih basic. Ini tetap menggunakan domain. Ini yang dijagain adalah domainnya. Gitu. Jadi kalau di sini yang dijagain adalah misalkan saya mau www ke anggaplah ke playboy.com. Nah, itu langsung diblok. Gitu. Nah, tapi kalau application control ya, walaupun saya ngetik
kalau saya ngetik IP-nya, kan bukan ngetik tulisannya playboy.com, tapi yang saya ketik adalah IP-nya. Nah, itu tetap diblok. Karena si WatchGuard tahu yang lewat ini sebenarnya uh, aplikasi buat si Playboy. Oke. Jadi seperti itu tadi, di sini kita bisa web locker, kemudian kita juga bisa inspect ya. Jadi karena 443 itu SSL, itu kan ada isinya, kemudian ada wrappingnya. Jadi kalau kita bicara pipa, ya, pipanya itu di dalamnya ada pipa lagi. Nah, pipa laginya ini kita bisa bongkar juga. Nah, ini yang di bawah ini adalah untuk pipa yang di dalamnya. Nah, di sini kita bisa lihat, bahkan kita bisa apply uh, antivirus. Maaf sebentar, maaf. Oke, jadi kita bisa batasin, ya, uh, orang download exe itu akan otomatis di scan. Oke, scan menggunakan antivirusnya WatchGuard. Dalam hal ini WatchGuard menggunakan Bitdefender. Ya. Nah, WatchGuard juga baru-baru ini mengakuisisi perusahaan antivirus dari Spanyol, yaitu adalah Panda Security. Jadi mungkin dalam waktu dekat akan berganti menjadi Panda. Nah, saya nggak tahu kapan. Oke, seperti itu. Kita bisa scan file yang di-download itu menggunakan AV. Oke. Ada web locker juga di sini, sama ya. Gitu. Ini adalah gateway virusnya. Oke, oke, udah seperti itu. Gampang kan? Ingat ya, kalau browsing itu kan perlu cuma 3. Ya. Browsing itu cuma perlu 3, DNS, HTTP, dan HTTPS. Itu cukup. Sisanya ya tergantung. Kalau misalkan ada aplikasi yang spesifik, ya kita harus buka aplikasi itu ataupun port tersebut untuk bisa diakses dari dalam maupun dari luar. Gitu. Oke, ada pertanyaan lagi? Ya, ada pertanyaan dari Pak Ari. Ya, benar Pak. Jadi kalau kalau kita bikin, kita tinggal bikin template aja Pak. Jadi nggak usah bikin bolak-balik. Misalkan karyawan 1 Mbps. Ya, tinggal bikin aja di sini karyawan 1 Mbps. Oke, kemudian kita bikin di sini application control. Kita mau bikin karyawan app control, ya. Nah, karyawan itu nggak boleh semuanya, cuman bolehnya mungkin uh, cuman buat WhatsApp online doang gitu. Ya, udah seperti ini. Atau bolehlah sekali-sekali nih mereka pakai Facebook lah karyawan. Nah, kasih aja bandwidth-nya sekecil mungkin. Nah, jadi kita nggak blok gitu. Nah, next time kalau kita bikin rule buat uh, karyawan, ya, misalkan kita bikin rule buat karyawan, ya, HTTPS, misalkan IP karyawan 100 sama. Nah, pilih karyawan, ya. Udah. Di sini juga kita bisa bikin baru lagi di sini template baru, ya. Uh, karyawan. Di mana ada web lockernya di sini.
Blokir kantor pusat, karena kita punya SOP ya. SOP mungkin kantor pusat semua SOP-nya sama untuk web blocking. Jadi nggak boleh pornografi, nggak boleh gambling dan lain sebagainya. Nah, itu kita bisa menggunakan template yang sudah mereka buat ataupun kita sudah buat. Ini ada proxy action, ya kita menggunakan klien kantor pusat. Udah, bikin seperti itu. Atau kita mau bikin satu rule lagi di sini. Tambahan schedule. Misalkan schedule, karyawan boleh browsingnya jam makan siang, ya. Ya udah, tinggal dibikin aja di sini jam makan siang ya, kita bikin baru ya, baru. Makan siang. Makan siang jam berapa sih? Makan siang itu jam antara jam 12 sampai jam seperti itu. Ya, ya kurang lebih seperti itulah. Jadi kalau saya apply di sini makan siang, ini eh, apa akan berlaku di makan siang. Jadi kalau misalkan nggak ada, kalau bukan makan siang, jam makan siang, ini rule ini nggak aktif. Jadi rule ini nggak aktif, artinya uh, dia akan menggunakan rule yang di bawahnya. Oke. Dan kita bisa monitor bandwidth management kita ya. Di sini kita bisa lihat ya, di Firebox System Manager ada traffic management. Ini kita bisa lihat di sini. Rule-rule yang menggunakan bandwidth kita seperti apa. Jadi kita nggak usah khawatir lagi kalau kita punya bandwidth yang biasanya ada banyak keluhan. Uh, tahun ini kita udah upgrade bandwidth sekian mega, tapi tetap rasanya lambat sekali. Nah, itu kita juga bisa tahu penyebabnya kenapa. Gampangnya ya kita lihat aja di sini. Salah satunya adalah di dashboard, di front panel ini. Nah, ini kita bisa lihat nih. Top client, dan top destination, kemudian ada top application. Ya, kalau kita lihat di sini, pemakaian nomor besarnya, paling besarnya adalah Netflix, karena saya pakai Netflix di rumah. Oke, nah ini semua belum ada, ini nggak bisa diekspor. Yang kita bisa lakukan adalah kita instalasi logging dan reporting, ya. Jadi logging dan reporting kita install. Jadi kita menggunakan logging dan reporting atau kita menggunakan cloud-nya WatchGuard. Nah, di sini ada cloud-nya WatchGuard. Jadi ini yang ada di box pada saat ini. Jadi kalau misalkan boxnya mati lampu ya hilang nih datanya. Karena dia kemampuannya nggak banyak lah untuk menyimpan data ini. Nah, kalau mau banyak, solusinya ada dua. Yang pertama menggunakan login dan reporting, yang mana kalau di WatchGuard itu free, ya, atau menggunakan cloud. Nah, bedanya kalau login dan reporting yang WatchGuard, yang kita sebut dengan WatchGuard Dimension, itu kita bisa install, ya, kita bisa invest storage sendiri. Jadi mau berapa gede server log kita itu tergantung yang kita mau taruh di sana. Misalkan kita punya 10 tera ya 10 tera aja. Gitu. Kemudian kalau kita nggak mau pusing-pusing manage seperti itu, ya kita bisa menggunakan cloud-nya WatchGuard. Nah, tapi ada tapinya. Problemnya kalau di WatchGuard adalah space tidak masalah. Oke, yang masalah adalah data retention. Di WatchGuard itu ada dua data retention policy. Kalau lisensinya total security, itu data retentionnya selama 1 bulan. Ya, kita lihat sini ya. Kalau yang basic security itu cuma 1 hari. Jadi kalau 1 bulan itu total. Untuk yang ini adalah 1 hari basic.
Oh iya, ya pasti. Jadi WatchGuard ketika beli dari dikirim oleh Sistek, oke saya rubah nih kalau nggak tahu Chrome saya bermasalah kalau akses ke cloud-nya WatchGuard. Oke, ketika pertama kali kita dapat kiriman dari distributor, ya itu boxnya belum diaktifasi. Karena kenapa kita mesti aktifasi? Yang pertama adalah berkaitan dengan warranty. Oke, berkaitan dengan warranty yang mana kita harus mengaktifasi WatchGuard. Jadi caranya adalah mudah sekali ya. Masuk ke make sure bahwa kita udah punya account di watchguard.com. Ya. Nah, di sini ada WatchGuard XTM. Nah, oke, paralel kita sambil masuk sini ya. Masuk ke login ke watchguard.com, kemudian masuk ke support center ya. Kemudian akan masukkan activate product. Oke. Tinggal masukin aja Pak lisensi apa serial number-nya di sini. Ketika serial number masuk, dia akan langsung minta pertanyaan soal nama dari boxnya, siapa pemiliknya, seperti itulah. Gitu. Tujuannya itu salah satunya adalah buat warranty. Oke, jadi memang harus digunakan. Oke. Kemudian kalau ini adalah WatchGuard reporting maupun logging di cloud ya. Kurang lebih sama sebenarnya sama yang on-prem, yang WatchGuard Dimension. Bedanya adalah ini di cloud, yang mana data retention-nya 30 hari. Ini kita lihat sini 30 hari ya. Di sini ada box-nya, connected ya. Kalau misalkan kita punya box banyak, misalkan Realta manage ada 100 box ya, ini akan keluar semua di sini. Gitu. Jadi kita bisa tahu box-box mana yang memang harus upgrade bandwidth-nya atau memang dari sisi box-nya sendiri sudah tidak mumpuni. Gitu. Contohnya kita lihat di sini yang kita bisa lihat dashboard ya. Nah, salah satu kelebihan memiliki reporting dan logging ini adalah kita punya pertanggungjawaban ke manajemen. Pertanggungjawaban seperti apa? Pertanggungjawaban bisnisnya. Jadi misalkan gini, kita mau upgrade bandwidth, tapi manajemen cuma bilang, oh kemarin baru upgrade tahun lalu, kenapa sekarang sudah nggak cukup? Nah, ternyata tahun ini bisnisnya perusahaan tersebut menanjak sekian kali lipat. Jadi memang perlu bandwidth yang lebih banyak. Nah, dengan adanya ini ya kita bisa menggunakan data ini untuk laporan ke manajemen. Nah, di sini kita bisa ekspor PDF ya, kanan atas di sini, dan save. Nah, kita bisa lihat sini open. Nah, enaknya kalau cloud ini ya kita nggak perlu manage backup, kita nggak perlu manage hard disk, kita nggak perlu manage memori, nggak perlu. Ya, kita cuma tidur nyenyak aja udah. Gitu. Oke. Nah, ini adalah seperti ini. Nah, klien yang paling besar adalah dari 1.18. Nah, kita bisa lihat 1.18 kemana aja. Gitu. Kemudian security dashboardnya kita bisa lihat ya. Di sini kita lihat WatchGuard nangkep ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 botnet site. Nah, botnet site. Jadi ternyata paling banyak nih di desktop 5A05HNP. Ini sepertinya
PC-nya anak saya nih, anak saya cewek, kelas 2 SMP, kelas 8, udah mulai nyoba-nyoba aplikasi-aplikasi yang ilegal. Ya inilah, tapi nggak apa-apa. Sebagai seorang orang IT, saya senang juga punya anak seperti itu. Oke, jadi kita bisa lihat di sini dia ngapain aja ya. Nah, kita lihat di sini. Nih, kita lihat nih di sini nih. Dia ternyata dia nginstall uTorrent, aplikasi torrent ya. Kita bisa tahu aplikasi torrentnya seperti apa. Kemudian dia pakai aplikasi apa aja dia bisa tahu, kita bisa tahu ya. Jadi kalau saya tanya ya dia cuman ketawa-ketawa aja. Gitu. Oke, kemudian di sini juga ada mengenai klien-klien paling aktif ya. 118 ini adalah TV kami yang disediai ada Netflix kliennya. Domain yang paling populer adalah sepertinya ini kalau nggak salah ini 118 ini adalah First Media, mungkin routernya First Media. Roblox juga cukup populer karena di sini dipakai buat anak-anak buat main game. Oke. Nah, ada Netflix di sini. Nah, ini adalah yang paling banyak hitsnya adalah games ya. Paling banyak hitsnya. Dan ada untuk masalah aplikasinya yang paling banyak update yang dipakai adalah Netflix ya. Itu makan bandwidth sampai 27 GB bandwidthnya. Kemudian yang kedua YouTube, dan ada WhatsApp, ada Roblox. Nah ini semua bisa didapetin dari WatchGuard Cloud. Gitu. Ya bedanya seperti itu aja. Kalau di Dimension itu kita harus manage ya, kita harus make sure bahwa servernya sehat. Oke, ada pertanyaan lagi? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita akan akhiri sesi ini. Nantinya, kalau misalkan ada kesulitan konfigurasi, saya bisa akses ke box-nya teman-teman Realta, kita menggunakan TeamViewer aja. Jadi saya bisa kasih tunjuk konfigurasi mana yang perlu dirubah atau konfigurasi mana yang perlu ditweak. Nggak ada masalah. Karena dengan kondisi kayak gini, kondisi pandemi COVID seperti ini, ya lebih aman memang kita physical distancing. Jadi ya semua serba remote gitu. Oke. Nomor WhatsApp saya 0811-978-1594. Sekali lagi saya udah berapa kali nyoba beberapa vendor. Saya sebelumnya juga kerja di vendor kompetitornya WatchGuard. Ya, menurut saya WatchGuard yang paling gampang di configure. Menurut saya loh. Gitu. Oke, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih teman-teman dari Realta maupun teman-teman dari Sistek untuk bisa join di sesi sore ini. Selamat sore semuanya. Terima kasih banyak.